Dengan adanya neraka mereka tidak yakin, alasannya tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, sehingga mereka tidak punya keyakinan. Tapi di akhirat betul-betul Allah buat mereka ainul yakin. Mata mereka dibuat yakin dengan melihat secara langsung sehingga mereka hakul yakin. Jahanamnya sudah ada, mau apa lagi? Ya mereka hanya mengatakan absarna wa sami'na, kami sudah lihat, kami sudah dengar. Kalau sudah melihat dan dengar apa lagi? Disitulah mereka pun ketakutan dan mengatakan farji'na na'mal salihan. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Aku pasti beramal saleh. Kami sudah yakin neraka itu ada. Tapi apa gunanya penyesalan pada hari kiamat? Tidak ada gunanya sama sekali. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Fa idza barikal basar. Kemudian Allah mengatakan wa khasafal qamar. Dan ketika cahaya matahari lenyap. Kalimat wa khasafal qamar, kalimat khusuf itu diambil dari kata khasfun. Khasfun ini kalau diarahkan ke langit artinya gerhana. Tapi kalau diarahkan ke bumi artinya gempa. Makanya ada istilah apa? Khusufus salat atau salat khusuf. Salat gerhana, ya. Atau kusuf. Ada khusuf, ada kusuf. Dibedakan bahasa Arabnya matahari dengan bulan. Tapi juga ada yang menyamakan ya kusuf, ya khusuf, ya khusuf, ya kusuf. Artinya kalau dikatakan khusuf berarti mencakup gerhana matahari atau bulan. Makanya di antara tanda-tanda kiamat besar Rasul mengatakan apa? Khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Qiyamah. Ada internet di sini. Ada internetnya? Hah? Wifi? Apa? Chris ini? Christine. Oh, sebelah. Kok ada dewa pula di sini? Hah? Apa namanya? Apa? Belum dibayar ya? Belum dibayar? Oh? Mana caranya? Gimana caranya? Nah, gimana caranya? Sama sini juga itu. Wifi tarik. Nah, itu tekan nama. Unsarnya. Yang tekan. Itu kan. Ulang. Itu tadi kan yang unsar tadi sudah ada ya. Ada, bawakan aja. Nah itu tekan nama-nama. Apa kodenya? Dia minta ini Pak Jor. Scan aja. Nah ini Sandija 14. Ini sandinya nih, megang mata. Enggak usah. Basan. Pakai datanya masih ada datanya. Udah ada. Udah enggak apa-apa. Oke. Udah enggak apa. Udah diisi tadi cepat. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas surah Al-Qiyamah dan kita masuk pada
ayat ke-6 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu terjadi? Apabila mata terbelalak karena ketakutan, bulan pun telah hilang cahayanya, serta matahari dan bulan akan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak ada tempat berlindung untuk mereka. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dia kerjakan dan apa yang telah dia lalaikan. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, walaupun dia mengemukakan alasan-alasannya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hal ihwal kondisi hari kiamat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini tentang persoalan kiamat itu sesuatu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada alasannya. Kenapa hari kiamat itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya? Makanya Allah mengatakan yas'alu ayyana yaumal qiyamah. Mereka bertanya, kapan kira-kira hari kiamat? Jangankan kita, para nabi dan rasul sendiri, mereka tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Padahal pertanyaan kapan kiamat ini setiap zaman dan setiap masa akan terulang dan ditanyakan kepada para nabinya. Artinya semua para nabi itu disebutkan dengan pertanyaan ini, kapan kiamat? Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri disibukkan dengan soalan ini. Sehingga ada Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya 3 kali soal mata sa'ah, kapan kiamat? Tapi Rasul tidak suka menjawabnya dan selalu berpaling dari pertanyaan itu. Karena Nabi SAW kalau tahu pasti dijawab. Buktinya pertanyaan kiamat ini pun ditanyakan oleh malaikat Jibril untuk mengajarkan para sahabat. Ketika Nabi SAW mengumpulkan para sahabat dan sedang mengajar mereka, tiba-tiba datang seorang yang sangat putih, pakaiannya sangat hitam rambutnya, dan dia adalah jelmaan Jibril. Karena kalau memang dia orang jauh pasti ada bekas safarnya. Kalau dia orang dekat pasti ada orang kenal. Karena kebiasaan di zaman itu kalau ada orang asing pasti ada yang mengenalkannya. Tapi ini tidak ada yang mengenalkan satupun, artinya dia bukan orang dekat. Tapi juga bukan orang jauh, karena tidak ada bekas dari asar safarnya. Lah Jibril yang menjelma manusia ini bertanya banyak soalan. Bertanya soal Islam, Nabi menjawab karena Nabi tahu. Bertanya soal iman, Nabi pun menjawab karena Nabi tahu. Kemudian bertanya soal ihsan, juga Nabi menjawab karena Nabi paham. Tapi saat Nabi SAW ditanya oleh Jibril, kapan kiamat? Rasul terdiam. Bahkan Rasul kemudian membalik soalan itu dengan mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah orang yang ditanya lebih paham dibandingkan orang yang bertanya.
Seolah-olah Rasul mengatakan saya dan anda sama-sama tidak tahu. Jibril saja tidak tahu. Makanya akhirnya kemudian topik pertanyaannya dirubah oleh malaikat Jibril menjadi apa tanda-tandanya, bukan kapan terjadinya. Lah sama dengan Arab Badui ini juga yang menyibukkan Rasul dengan pertanyaan kapan kiamat. Rasul tidak jawab, tapi Nabi SAW justru membalik kata-katanya dan mengatakan wa ma'adadta laha, apa yang kau siapkan dengan kiamat itu. Apakah anda bertanya soal kiamat untuk melihat gunung dihancurkan, untuk melihat lautan ditumpahkan, untuk melihat bumi digempakan, untuk melihat bintang berjatuhan, untuk melihat langit digulung seperti gulungan kertas dan begitu seterusnya? Maka Nabi SAW hanya mengatakan apa yang kau siapkan. Sehingga Arab Badui ini mengatakan la syai'a ya Rasulullah, aku tidak memiliki persiapan apapun. Walakinni uhibbullah wa rasul, tapi aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabta, kalau begitu engkau bersama idolamu. Maka dari dua riwayat ini Nabi SAW tidak paham, bahkan tidak mengerti, bahkan tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Makanya di sini Allah mengatakan yas'alu ayyana yaumal qiyamah. Mereka bertanya, kira-kira kapan terjadinya kiamat? Ini namanya pertanyaan, kalau dalam bahasa Arab disebut istingkar, tidak perlu dijawab karena sudah paham jawabannya. Enggak perlu ditanya lagi karena tidak ada yang tahu. Makanya kalau seandainya ada orang yang suka memprediksi hari kiamat, seperti ada beberapa orang itu yang mencocok logikan beberapa tanda-tanda kiamat, kemudian sampai hampir memastikan manusia bahwa tanggal sekian bulan sekian akan terjadi kiamat, maka kita katakan dusta perkataannya. Kenapa? Karena berbicara soal tanda-tanda kiamat besar itu sama dengan bertanya soal kapan kiamat. Karena kalau tanda-tanda kiamat besar itu sudah muncul, itu tidak akan bisa dihentikan. Yang satu hilang, datang berikutnya. Yang berikutnya hilang, datang berikutnya. Dan datangnya berturut-turut sampai betul-betul kiamat dibangkitkan. Artinya bertanya soal tanda-tanda kiamat besar itu sama dengan bertanya kapan kiamat. Sehingga tidak boleh diprediksi dengan yakin. Cukup kita jelaskan kalau ada 10 tanda kiamat besar, terjadilah kiamat, selesai. Kenapa mesti menyibukkan diri kemudian meramal sesuatu yang sebenarnya perkara itu perkara gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ihwal kondisi kiamat. Kalau seandainya terjadi kiamat, apa yang terjadi? Maka Allah mengatakan fa idza bariqal basar. Apabila mata-mata manusia terbelalak karena ketakutan. Tadi saya sudah jelaskan, sebelum saya menjelaskan ayat berikutnya, apa hikmah disembunyikannya waktu kiamat itu kepada kita. Pertama, tentu ada hikmahnya. Pertama, supaya manusia itu semangat untuk melakukan ketaatan dan amal saleh. Dengan tidak diberitahu kapan terjadinya, maka manusia itu akan lebih semangat untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan amal saleh. Takut kalau seandainya sewaktu-waktu kiamat itu datang. Yang kedua, al-ikhtibar wal ibtila. Disembunyikannya kapan kiamat itu sebenarnya untuk ujian dan juga ibtila, untuk cobaan. Sebab dengan tidak mengetahuinya kapan kiamat, kita ini sedang diuji iman kita. Apakah yakin dengan adanya kiamat ataukah tidak yakin dengan adanya kiamat? Karena masih ada orang yang tidak yakin akan terjadi kiamat. Bahkan mereka berdalil bahwa kiamat itu tidak ada. Maka bagi seorang muslim ini ujian dan juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita makin yakin bahwa kiamat itu akan terjadi dengan cukup meyakini apa yang ada dalam Quran dan meyakini apa yang disabdakan Nabi SAW. Maka seorang mukmin cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak usah pikir banyak-banyak. Yang jelas kiamat terjadi, nanti akan terjadi. Yang penting persiapan saja. Kemudian yang ketiga, tentu izharu qudratillahil mutlaqah. Menunjukkan apa? Menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat luar biasa, di mana tidak ada satu pun dari makhluknya mengetahui kapan kiamat. Tidak manusia,
tidak para nabi, tidak para rasul, tidak dari kalangan jin, bahkan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak tahu kapan kiamat. Artinya hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang bisa menyadap informasi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan apa? Izhar, menampakkan kudratullah namanya. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Kemudian yang keempat, adamul ightirari bil hayati dunya. Supaya manusia tidak tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Jangankan cerita kiamat besar, kiamat-kiamat kecil seperti gempa, tsunami, banjir, angin, yang kita saksikanlah atau yang kita rasakan. Hanya banjir kecil saja tidak mendunia, itu kita bisa lihat bagaimana dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa menghancurkan rumah-rumah megah, menghancurkan sawah dan ladang, memutuskan akses. Bahkan banyak yang meninggal. Lihat waktu tsunami, berapa ribu yang meninggal. Waktu gempa di Lombok, berapa ribu yang meninggal. Di Jogja, sekarang juga sudah di Sumatera. Lah itu baru kiamat kecil itu. Boleh jadi mungkin yang terdampak bencana itu bagi mereka udah kiamat besar udah kayak gitu tuh. Tetapi itu menunjukkan tentang dengan meyakini adanya kiamat, bahwa segala sesuatu itu akan hancur, maka dari sini kita akan tahu hakikat dunia. Bahwa dunia ini sepanjang-panjangnya umur dunia ini pasti ada batasnya. Sama dengan umur manusia. Sepanjang-panjangnya umur manusia itu pasti ada batas matinya. Siapa sekarang yang paling panjang umurnya? Enggak ada, kecuali meninggal. Lah inilah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kapan terjadinya kiamat. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peristiwanya. Fa idza bariqal basar. Apabila mata terbelalak karena ketakutan. Sebagian para ulama mengatakan apa yang dimaksud terbelalak ketakutan ini? Ada 3 penafsiran para ulama. Maksudnya ketika mata-mata terbelalak ketakutan itu, yang pertama indal mauti, saat kematian. Manusia terbelalak dan dia sedang sangat ketakutan. Makanya lihat, setiap orang yang meninggal tidak ada yang memejamkan matanya. Semua orang yang meninggal itu melotot matanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza qubidatir ruhu tabi'ahul basar. Apabila ruh dicabut, pandangan mengikutinya. Makanya disunnahkan untuk menutup seperti ini supaya tidak menakutkan orang. Menunjukkan bahwa setiap orang yang meninggal itu dia terbelalak dan ketakutan sekali. Itu makna yang pertama. Maksudnya fa idza barikal basar indal mauti, saat kematian. Itulah saat-saat yang menegangkan dan menakutkan. Makanya para ulama mengatakan, aku tidak takut dengan maksiat yang kulakukan karena aku bisa bertobat. Tetapi aku takut saat detik-detik kematian. Karena aku tidak tahu apakah saya diakhirkan dengan husnul khatimah atau diakhirkan dengan su'ul khatimah. Ini perkataan para ulama. Karena betapa banyak orang-orang yang kemudian awalnya baik, tetapi di akhirnya tidak baik. Dan betapa banyak orang-orang yang awalnya tidak baik, akhirnya jadi baik. Dan banyak juga dari awal sampai akhir dia baik. Ada juga dari awal dia tidak baik sampai akhir pun tidak baik. Begitulah sifat manusia. Jadi yang pertama, fa idza barikal basar, artinya indal mauti. Ketakutan yang luar biasa. Kenapa orang mati itu sangat ketakutan? Karena Nabi SAW yang menjelaskan saat kematiannya. Kata Nabi SAW, ala wa inna lil mauti la sakarat, kata Rasul. Ingatlah bahwa dalam kematian itu ada sakaratnya. Sakarat itu rasa sakit yang tidak ada yang tahu rasanya kecuali Allah. Itu namanya sakarat, maka disebut sakaratul maut. Rasa sakit yang tidak ada yang tahu rasanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seandainya setiap orang yang naza itu menggambarkan begitu sakitnya, tentu manusia dibuatnya tidak akan nyenyak tidur. Dia akan terbayang rasa sakit itu. Makanya satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an berjumpa dengan Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar itu dulunya seorang Nasrani, kemudian masuk Islam di zaman Umar dan baik Islamnya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Ka'ab, "Ya Ka'ab, haditsna anil mauti." Wahai Ka'ab, bisa enggak ceritakan kepadaku tentang kematian?
Maka Ka'ab al-Akhbar mengatakan, ya Amiral Mu'minin, ghusnun kathirus syauki yadkhulu fi jawfir rajuli fata'khudhu kulla syaukatin bi arakin yajdibuhu rajulun syadidul jadbi fa akhadha ma akhad wa abqa ma abqa. Apa kata Ka'ab al-Akhbar? Dia mengatakan, wahai Amiral Mu'minin, gambaran sakitnya kematian adalah bagaikan sebatang dahan yang banyak berduri tajam tersangkut di kerongkongan Anda, sehingga setiap duri menancap di setiap saraf Anda. Selanjutnya dahan yang ada di kerongkongan itu tiba-tiba ditarik dengan sekuat tenaga oleh orang yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bayangkanlah wahai Amiral Mukminin, apa yang akan terjadi ketika kemudian duri-duri itu dicabut bersama dahan-dahannya, dan apa yang akan tersisa lagi pada hari itu. Lihat bagaimana Al-Ka'ab al-Akhbar menggambarkan kepada Amiral Mukminin. Ada sebatang pepohonan, isinya duri yang sangat tajam. Jadi mamanya ada dahan 1 meter ini, isinya hanya duri semua. Dan duri ini kokoh, tidak bisa patah. Seolah-olah paku atau jarum yang menancap di duri itu tiba-tiba dimasukkan ke dalam tenggorokan sini. Kemudian setelah dimasukkan, dipermainkan. Setelah dipermainkan, kemudian dicabut paksa. Kata Ka'ab al-Akhbar, ya Amiral Mukminin, Anda bisa bayangkan sakitnya seperti apa. Ikhwatu fiddin, ini gambaran manusia. Ka'ab al-Akhbar tidak pernah merasakan mati ketika menggambarkan seperti ini. Tetapi yang jelas, sengeri apapun manusia menggambarkan kematian, tetap kematian itu lebih ngeri daripada gambaran kita. Beliau hanya mengkiaskan saja. Seperti itulah kematian. Bahkan Shaddad ibn Aus pernah berkata, al-mautu afdha haulin fid dunya wal akhirah alal mu'min, wa huwa ashaddu min nashri bil manashir, wa huwa ashaddu min nasrin bil manashir wa qardin bil maqarid wa ghaliyin fil quduri walau anna al mayyita nushira fa akhbara law anna al mayyita nushira fa akhbara ahla ad-dunya bil mauti man tafa'u bi aishin wala ladau bi naumin. Apa kata Shaddad bin Aus? Beliau mengatakan, kematian adalah pengalaman yang paling menakutkan bagi seorang mukmin. Afdhu haulin fid dunya wal akhirah alal mu'min. Kematian adalah pengalaman yang paling menakutkan bagi seorang mukmin, baik di dunia ataupun di akhirat. Kenapa? Karena kematian itu lebih menyakitkan dibandingkan gergaji yang menggergaji Anda, ataupun potongan dengan gunting-gunting yang memotong Anda, atau rebusan yang merebus Anda di panci-panci atau periuk-periuk Anda. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan saat kematiannya, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah nyenyak dalam tidurnya. Ini gambaran Shaddad ibn Aus. Dia mengatakan, wa huwa asyad man nusyira bil manashir wa quridha bil maqarid. Afan, tadi saya salah baca ya. Wa huwa asyaddu man nusyira bil manashir wa quridha bil maqarid wa ghuliya fil qudur. Jadi kata Shaddad ibn Aus, dia mengatakan kematian itu paling menakutkan bagi seorang mukmin di dunia dan akhirat. Kematian itu lebih menyakitkan dibandingkan Anda digergaji dengan gergaji, atau Anda dipotong dengan gunting, atau Anda direbus di atas kuali. Coba bayangkan, kalau ada orang digergaji di depan kita dan dia masih hidup sehat, gimana rasanya? Ya. Atau kita direbus di dalam panci yang sedang airnya itu sangat membara apinya dan airnya sangat panas sekali. Gak bisa kita bayangkan. Seperti orang yang kemudian terperangkap dalam kebakaran itu, kita tidak bisa bayangkan macam mana sakitnya dia menahan api itu. Makanya wajar kalau Shaddad ibn Aus mengatakan, kalaulah ada orang mati hidup kemudian disuruh menggambarkan saat kematiannya, saya yakin mereka tidak akan tenang tidur, bahkan tidak akan tenang untuk hidup. Ini diantara
Kenapa kemudian Allah mengatakan fa idza barikal basar? Artinya indal mauti. Pemahaman yang kedua, wa qila indal ba'thi. Maksudnya saat mata terbelalak dan ketakutan itu saat mereka dibangkitkan. Saat mereka dibangkitkan, mata-mata mereka terbelalak. Bagaimana tidak terbelalak ikhwatu fiddin? Ketakutan. Sementara manusia itu dibangkitkan sebagaimana kematiannya. Kalau dia mati bunuh diri karena minum racun, maka dibangkitkan seperti itu. Kalau dia bunuh diri karena gantung diri, maka saat dibangkitkan dia sedang gantung diri. Kalau saat kematiannya dia menusuk diri dengan belati atau dengan pisau, saat dibangkitkan juga seperti itu. Manusia itu akan dibangkitkan sebagaimana dia matinya. Sebagaimana orang mati akan dimatikan sebagaimana hidupnya. Kalau hidupnya baik dimatikan husnul khatimah. Kalau hidupnya tidak baik ya matinya sul khatimah. Maka kebangkitan juga sama. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau semua orang dibangkitkan telanjang, tidak ada satu helai baju di badan, berarti aurat kami akan dipandang orang. Bagaimana akhlak Aisyah radhiyallahu anha berfikir soal aurat pada hari kiamat? Padahal tidak ada manusia yang memakai sehelai baju saat dibangkitkan. Itulah akhlak malunya Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Tapi Nabi SAW tidak menjawab soal bagaimana apakah orang akan memandang satu dengan yang lain dan melihat aurat satu dengan yang lain. Rasul hanya mengatakan, ya Aisyah, sesungguhnya hari itu lebih dahsyat dibandingkan hanya sekedar melihat aurat. Artinya apa? Boro-boro melihat aurat orang lain untuk mikirkan dirinya selamat saja tidak bisa dibayangkan. Macam mana dia akan melirik orang? Makanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari anak dan istrinya, bahkan lari dari semua yang pernah dicintainya. Padahal di dunia orang berkumpul dengan keluarga atau orang yang dicintainya pasti senang. Antum cinta dengan istri antum dan sayang dengan istri antum, tidak mau pisah. Tapi di akhirat boro-boro kita mau jumpa dengan istri, dia lari. Bahkan istri yang dekat pun kita lari. Datang orang tua kita lari. Kita datang ke orang tua pula lari. Kenapa? Karena takut dituntut haknya masing-masing. Karena bagaimanapun yang menyelamatkan kita di akhirat itu cuma amalan dan pahala kita. Makanya orang-orang yang dibangkitkan itu mereka tidak mau pahalanya diambil. Makanya mereka tidak akan berjumpa dengan siapapun. Masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Sebab kalau ketemu istrinya akan mengatakan, dulu engkau tidak adil dengan aku. Mana pahalamu? Kata suaminya, dulu juga engkau tidak adil denganku. Mana pahalamu? Jadi masing-masing tidak mau ketemu tuh. Karena tahu masing-masing punya hak yang merugikan orang. Dan tuntutan di dunia kan sulit, hanya bisa di akhirat. Ya. Ini penafsiran yang kedua, indal ba'thi. Penafsiran yang ketiga, inda ru'yati jahannam. Maksudnya fa idza barikal basar, maksudnya adalah ketika melihat neraka jahannam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, yu'ta bin nari jahannam yaumal qiyamah laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Apa kata Rasul? Akan didatangkan pada hari kiamat jahannam di hadapan manusia. Dan jahannam itu memiliki 70.000 tali kekang yang akan menggeretnya. Setiap tali kekang, kata Rasul, digeret oleh 70.000 malaikat. Anda bisa bayangkan, sebesar-besarnya kapal itu, untuk ditarik dari daratan ke lautan saja tidak perlu beribu-ribu tali. Ini 70.000 tali, 70.000 tambang, mungkin bahasa kitanya, tambang yang besar-besar. Dan yang menariknya malaikat, bukan manusia. Tenaga malaikat jauh lebih besar dibandingkan tenaga kita. Itu pun setiap tali butuh 70.000 malaikat, bayangkan. Berarti jahannam itu besar. Karena yang menariknya saja malaikat, bukan manusia. Kalau manusia walaupun sebanyak malaikat yang menarik tidak akan sanggup. Karena tidak ada yang lebih kuat dibandingkan para malaikat dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu malaikat saja bisa mengalahkan manusia dan jin. Siapa? Malakul maut. Siapa yang bisa mengalahkan malakul maut? Satu dunia dari Adam sampai yang terakhir, semua jin dari iblis sampai yang terakhir mati iblis juga. Tidak ada yang sanggup melawan malakul maut. Lah saat orang-orang kafir
diperlihatkan itu disebutkan dalam ayat surah As-Sajdah 12. Disinilah penafsiran dari fa'idza bariqal basar. Allah mengatakan dalam surah As-Sajdah ayat 12-nya, walau tara idzil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan ketika engkau melihat mereka orang-orang yang melakukan dosa itu menundukkan kepala mereka di hadapan Rabbnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan saat jahanam digeret, kemudian orang-orang kafir dihadapkan di neraka jahanam, ditampakkan tulah jahanamnya di situ. Disitulah mata-mata mereka terbelalak ketakutan. Fa'idza bariqal basar. Mulailah dia orang-orang kafir mengatakan, Rabbana ya Rabb kami absarna, kami telah melihat neraka. Cukup sampai di sini? Tidak. Wasami'na, kami sudah mendengar gemuruhnya. Farji'na, ya Allah kembalikan kami. Saking ketakutannya, farji'na, ya Allah kembalikan kami. Maksudnya kembalikan ke mana? Ke dunia. Na'mal salihan, agar kami bisa beramal saleh. Inna muqinun, kami sungguh-sungguh sangat yakin jahanam itu ada. Karena orang-orang kafir saat di dunia, mereka enggak yakin dengan adanya jahanam. Dengan adanya neraka mereka tidak yakin. Alasannya tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, sehingga mereka tidak punya keyakinan. Tapi di akhirat betul-betul Allah buat mereka ainul yakin. Mata mereka dibuat yakin dengan melihat secara langsung, sehingga mereka hakul yakin. Jahanamnya sudah ada, mau apa lagi? Ya mereka hanya mengatakan absarna wa sami'na, kami sudah lihat, kami sudah dengar. Kalau sudah melihat dan dengar, apa lagi? Disitulah mereka pun ketakutan dan mengatakan farji'na na'mal salihan. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Aku pasti beramal saleh. Kami sudah yakin neraka itu ada. Tapi apa gunanya penyesalan pada hari kiamat? Tidak ada gunanya sama sekali. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Fa'idza bariqal basar. Kemudian Allah mengatakan wa khasafal qamar. Dan ketika cahaya matahari lenyap. Kalimat wa khasafal qamar, kalimat khusuf itu diambil dari kata khasfun. Khasfun ini kalau diarahkan ke langit artinya gerhana. Tapi kalau diarahkan ke bumi artinya gempa. Makanya ada istilah apa? Khusufus shalah atau salat khusuf. Salat gerhana, ya. Atau kusuf. Ada khusuf, ada kusuf. Dibedakan bahasa Arabnya matahari dengan bulan. Tapi juga ada yang menyamakan ya kusuf, ya khusuf, ya khusuf, ya kusuf. Artinya kalau dikatakan khusuf berarti mencakup gerhana matahari atau bulan. Makanya di antara tanda-tanda kiamat besar Rasul mengatakan apa? Khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil arabi. Apa maknanya khasfun di sini? Ada yang mengatakan kalau diarahkan ke langit artinya apa? Gerhana. Berarti terjadi gerhana di 3 tempat, barat, timur, dan jazirah Arab. Tapi kalau diarahkan ke bumi, khasfun itu artinya gempa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Qarun yang dimasukkan dan dipendamkan ke bumi dan seluruh hartanya, apa bahasa Quran? Wa khassafna bihi wa bidarihil ardha. Wa khassafna artinya kami tenggelamkan si Qarun ke dasar bumi dan seluruh kekayaannya. Berarti khusuf itu ada 2 makna. Bisa dimaknai gerhana, bisa dimaknai gempa, dan dua-duanya tanda dari tanda-tanda peristiwa hari kiamat. Banyaknya gerhana artinya telah dekat kiamat. Kemudian banyaknya gempa juga sama, termasuk tanda-tanda kiamat. Karena nanti pada hari kiamat gempa yang dirasakan manusia itu bukan di satu daerah, di daerah lain tidak gempa, atau di barat gempa, di timur tidak, di selatan gempa, di utara tidak. Gempa pada hari kiamat besar itu meliputi seluruh yang ada di bumi. Makanya bahasa Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kenapa Allah tidak mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalan? Kenapa zilzalaha diidhafahkan kepada dhamir? Yang dhamir ini kembali ke bumi. Sebab kalau Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalan, apabila Allah membuat gempa di bumi sekali gempa, itulah yang terjadi sekarang. Lombok gempa di sini tidak, Jogja gempa di sini tidak.
Tapi Allah ketika menyebutkan hari kiamat, zilzal, gempanya itu disandarkan kepada bumi. Zilzalaha. Ya, artinya apa? Gempa yang meliputi seluruh bumi. Kalau sudah gempanya diidhofahkan kepada bumi, di mana tidak ada sejengkal tanah kecuali terjadi gempa, pertanyaannya, mau lari kemana? Mau menyelamatkan kemana? Makanya nanti selanjutnya, ainal mafar? Kemana tempat lari kalian? Kalau sudah terjadi seperti ini, nggak ada yang bisa selamat, ikhwan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khasafal qamar. Khasaf itu artinya, tapi yang dimaksud qamar di sini karena diidhafahkan kepada qamar, berarti maksudnya di sini khasaf di sini artinya terjadi gerhana. Jadi gerhana itu salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Gunanya untuk apa? Untuk menakut-nakuti hambanya. Makanya setelah saya amati beberapa gerhana yang terjadi itu, ikhwan. Pamannya ini ada gerhana nih, beberapa tahun ini saya amati ya. Kalau sekarang terjadi gerhana, nanti beberapa bulan setelahnya mesti ada bencana. Saya juga heran. Ya, beberapa ini pengamatan saya sendiri ya. Nanti terjadi gerhana nih, nanti entah sebulan 2 bulan setelahnya, nanti tiba-tiba di sana ada banjir, di sini ada gempa. Itu saya amati beberapa tahun seperti itu. Setelah kemudian saya sambung-sambungkan dengan ayat ini, ya wajar saja. Karena Allah mengirimkan gerhana itu, salah satu fungsinya adalah wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengutus tanda-tanda kuasa Allah itu, salah satunya gerhana, kecuali dalam rangka menakut-nakuti hambanya. Kenapa ditakut-takuti? Supaya tobat. Supaya orang yang ditakuti sadar, supaya yang ditakuti itu tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kenyataannya setiap ada gerhana, malah kemudian gerhana pula malah dijadikan selfie, dijadikan tempat-tempat wisata, dibuatkan alat untuk meneropong. Malah di situ kemudian mereka hura-hura. Allah sedang menakut-nakuti kita, kok kita nggak takut? Gimana ceritanya? Ya. Allah kan sedang nakut-nakuti kita. Artinya, lihat bagaimana ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasul. Total Madinah gelap. Rasul sampai menggigil, lari ke masjid. Saking ketakutannya, lupa selendangnya Nabi itu. Langsung ke masjid menyuruh para sahabatnya untuk meneriakan as-salatul jami'ah. Maksudnya supaya manusia kumpul. Baru kemudian Nabi SAW salat gerhana. Setelah itu apa yang dianjurkan Rasul? Selama terjadi gerhana ini, bersedekahlah banyak-banyak kata Rasul. Berzikirlah banyak-banyak kalian. Dan kalau terjadi gerhana, segeralah kalian salat kata Nabi. Karena Rasul menganggap bahwa itu tanda-tanda kiamat masalahnya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala rentetkan perkara gerhana ini disambungkan dengan tema hari kiamat. Wa khasafal qamar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa jumi'asy syamsu wal qamar. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, ketika matahari dan bulan disatukan. Sekarang matahari dan bulan itu mustahil untuk disatukan, ikhwan. Kenapa? Karena setiap matahari tenggelam, bulan pula muncul. Setiap bulan tenggelam, matahari pula muncul. Kapan ketemunya? Nggak akan ketemu. Matahari dan bulan itu nggak akan ketemu. Bagaimanapun caranya nggak akan ketemu. Tapi nanti pada hari kiamat bukan hanya ketemu, tapi dileburkan matahari dan bulan jadi satu. Itulah makna wa jumi'asy syamsu wal qamar. Lalu apa arti dileburkan itu? Ada yang mengatakan maksudnya wa jumi'asy syamsu, dileburkan itu zihabun nur, cahaya keduanya dilenyapkan. Bayangkan bintang gemintang yang begitu banyak di alam angkasa sana. Entah berapa jumlah bintang itu, tapi tidak bisa menerangi bumi kan. Padahal bintang itu kalau kita hitung, nggak ada manusia yang bisa menghitungnya. Pertanyaannya, apakah bumi menjadi terang gara-gara bintang? Enggak. Ya. Yang bisa menerangi bumi itu cuma 2. Kalau tidak matahari, bulan. Cuma itu saja. Ketika dua-duanya digelapkan, berarti alam semesta ini gelap. Itu makna maksudnya nanti pada hari kiamat matahari dan bulan itu akan dilebur dan dihilangkan cahayanya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maksudnya wa jumi'asy syamsu wal qamar, maksudnya matahari akan diterbitkan dari arah barat. Matahari akan diterbitkan dari arah barat. Dan itu tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Kapan itu terjadi? Al-Imam At-Tayyibi, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, ketika beliau beristihad tentang rangkaian atau runutan
tanda kiamat yang 10 itu, memang kita tidak bisa memastikan mana duluan mana belakangan, karena hadis-hadis tentang masalah ini banyak sekali dan tidak berurutan, sehingga Imam At-Tayyibi berusaha beristihad yang mana duluan mana yang mana belakangan. Ini istihad beliau. Beliau mengatakan tentu mukaddimahnya dengan munculnya Imam Mahdi, itu mukaddimahnya. Kemudian baru masuk tanda kiamat yang pertama, khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Kemudian setelah keluarnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam. Kemudian setelah turunnya Isa bin Maryam, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Lah 3 perkara ini alamat yang ada di bumi. Dajjal di bumi, Nabi Isa juga turun ke bumi, Ya'juj dan Ma'juj juga di bumi. Baru setelahnya bicara tentang kondisi alam secara umum, langit dan bumi. Apa yang terjadi setelahnya? Ada yang mengatakan setelahnya terjadi dukhan. Dukhan, di mana dukhan? Di langit. Asap hitam yang tebal itu kan di langit. Berarti ini peristiwanya sudah ke langit, enggak di bumi lagi. Kemudian setelah dukhan hilang, muncul apa? Muncul matahari terbit dari arah barat. Setelah muncul terbit dari arah barat, baru kemudian keluarlah binatang dari perut bumi yang disebut dengan dabatun minal ar. Baru setelahnya gempa dari arah timur, gempa dari arah barat, gempa di Jazirah Arab, dan yang terakhir api yang keluar dari negeri Aden dan Hijaz menggiring manusia ke Syam. Disitulah tempat dihancurkannya seluruh manusia di akhir zaman. Artinya terbitnya matahari dari arah barat itu urutan tengah-tengah, kata Imam At-Tayyibi, dan itu tanda-tanda langit. Ada yang mengatakan saat manusia tertidur, kemudian terbangun di pagi hari, orang-orang yang beriman, kebiasaan mereka, karena sudah tahu waktunya itu waktu subuh, ya mereka sholat subuh. Tapi orang-orang kafir, orang-orang fasik, mereka masih tidur karena disangkanya masih malam. Kenapa masih malam? Karena matahari tak terbit-terbit. Sampai kemudian mereka barulah terbangun siang. Setelah terbangun langit masih gelap, datang zuhur langit masih gelap, datang asar langit masih gelap. Ketika waktunya bulan terbenam, muncul matahari dari arah barat. Itu maknanya wajumi asyamsu wal qamar. Harusnya bulan muncul, malah matahari yang muncul dari barat. Disitulah manusia menyesal. Dan sekalipun para penyembah berhala, mereka melemparkan berhalanya dan bertobat, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tobat itu di antara syarat diterimanya karena berkenaan dengan waktu. Kalau nyawa belum sampai di tenggorokan, tobat masih diterima. Kalau matahari belum terbit dari barat, tobat masih diterima. Tapi kalau nyawa sudah di kerongkongan, jangan harap tobat diterima. Atau matahari sudah terbit dari barat, jangan harap tobat diterima. Jangankan orang kafir yang membuang berhala-berhalanya, orang yang beriman, ketika mereka ingin menambah amal solehnya juga percuma. Apalagi yang tidak beriman. Yang beriman ingin menambah amal solehnya saja percuma. Karena kalau sudah matahari terbit dari arah barat, artinya iman seseorang tidak bermanfaat lagi di situ. Itulah makna wajumi asyamsu wal qamar. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.